ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Berikutnya di bab yang ke-9. ثم قال رحمه الله باب فاتحة الكتاب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه أنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Baik. Kata beliau babu Fatihatil Kitab. Bab tentang surah Al-Fatihah. Iya. Di sebagian riwayat bab fadli Fatihatil Kitab. Bab keutamaan surat Al-Fatihah. Dan ini memang dua riwayat yang dibawakan di sini. Satu dari Abu Sa'id Al-Mu'alla dan satu dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini semuanya tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Iya. Jadi riwayat yang pertama dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Ibn Al-Mu'alla Al-Ansari Al-Madani. Disebut Abu Sa'id Ibn Al-Mu'alla begitu. Al-Ansari Al-Madani. Ya, beliau dari orang-orang Al-Ansar radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kuntu usalli, saya pernah salat pada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ujibuhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil saya, tetapi saya tidak menjawabnya. Iya. Tapi saya tidak menjawabnya. Iya. Ini terdapat bahwa seorang itu kalau dia sedang sholat, kemudian Nabi memanggilnya, maka dia berbalik, dia menjawab. Dan ini khusus untuk Nabi, ya, tidak berlaku untuk selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah ketentuan yang disebutkan nanti. Maka qultu ya Rasulullah ini kuntu usalli. Ketika Abu Sa'id bin Mu'alla datang, dia berkata, ya Rasulullah, tadi saya sholat. Qala, maka Nabi berkata, alam yakulillahu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Bukan kalau Allah telah berfirman, jawablah Allah dan Rasulnya kalau kalian dipanggil olehnya. Iya. Ini terdapat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengarahkan para sahabatnya untuk mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Terdapat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menanamkan hukum-hukum dari Al-Quran kepada para sahabat beliau. Iya. Thumma qala, kemudian beliau berkata, la u'allimuka a'zama suratin fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Kata beliau, inginkah engkau saya ajari surah yang paling agung dari Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Ini terdapat anjuran, ya, untuk selalu membesarkan Al-Quran dan membuat Al-Quran itu diagungkan di hati-hati manusia. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran dengan berbagai uslub kepada para sahabatnya. Kadang beliau mengajarkannya dengan bentuk seperti ini. Diterangkan ini surah yang paling agung dalam Al-Quran. Iya, agar supaya seorang itu termotivasi untuk ingin mempelajarinya. Dan ini dalil, ya, bahwa surah Al-Fatihah itu adalah surah yang paling agung. Adalah surah yang paling agungnya di dalam Al-Quran. Baik. Iya. Tadi di hukum menjawab panggilan ketika sholat, ini khusus bagi Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan kedua orang tua, jawabannya kedua orang tua itu kalau sholat wajib,
nggak dijawab panggilannya. Tapi kalau sholat sunnah dijawab. Kalau sholat sunnah, sebab menjawab panggilan orang tua itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kecuali kalau diketahui bahwa orang tuanya itu dari orang yang mengerti, ya itu nggak ada masalah ya. Dia lanjutkan sholatnya, nanti selepas sholat dia datang kepada orang tuanya. Iya. Jadi kita lanjutkan ketika Nabi mengatakan, inginkah kamu saya ajarkan surah yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Fa'akhadha biyadi. Maka beliau pun memegang tanganku. Ini terdapat kelembutan Nabi ya, dan bagaimana beliau berinteraksi dengan para sahabatnya. Falamma aradana an nakhruj qultu ya Rasulullah innaka qulta law allimannaka a'dhama suratin minal Qur'an. Begitu kami ingin keluar dari masjid, maka saya berkata, ya Rasulullah, engkau berkata saya akan mengajari engkau surah yang paling agung dari Al-Quran. Jadi Abu Sa'id Masya Allah masih ingat ya. Beliau masih ingat. Dan ini tidak seperti sebagian dari kita. Masya Allah sudah ingin diajari, kemudian ingin diajak kepada kebaikan. Ya, nanti saya akan ajari. Tapi setelah itu dianya lupa, gurunya juga lupa. Gurunya juga lupa. Ya, tapi Abu Sa'id di sini, masya Allah, dia ingat dan meminta hal itu kepada Rasulullah SAW. Qala, maka Rasulullah bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya diajari surah Al-Fatihah. Dan ini termasuk dalil ya, bahwa surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahimnya tidak masuk di dalamnya. Ini salah satu dalilnya. Iya. Tapi sudah saya terangkan ya, bahwa qiraat itu sunnah muttaba'ah. Adalah sunnah yang diikuti. Dan di kalangan ahli qiraah, Bismillahirrahmanirrahim itu ada yang memasukkannya dari Al-Fatihah, dan ada yang menghitungnya bukan dari Al-Fatihah. Ada yang menghitungnya bukan dari Al-Fatihah. Ya, kalau kita baca di sebagian qiraat, Bismillahirrahmanirrahim dihitung ayat yang pertama. Dan kalau kita baca di qiraat yang lain, ayat yang pertamanya itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, tidak dihitung ayat masuk ke dalam Al-Fatihah, tapi dia ayat tersendiri. Ayat yang tersendiri yang dipakai untuk membuka Al-Quran. Iya, pakai untuk membuka Al-Quran. Dan ini saya akan terangkan nanti di akhir pembahasan nanti tentang 7 ayat. Kata beliau, hiya as-sab'ul mathani. Al-Fatihah ini adalah 7 yang berulang. Maksudnya 7 ayat yang berulang. Wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Dia adalah Al-Qur'anul azim yang diberikan kepadaku. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau Nabi Muhammad 7 yang berulang dan Quran yang agung. 7 yang berulang dan Quran yang agung itu surah Al-Fatihah. Itulah surah Al-Fatihah. 7 yang berulang, maksudnya 7 ayat yang berulang. 7 ayat yang berulang. Nah, ini menunjukkan bahwa dari Nabi SAW itu ayat per ayat itu ada hitungannya. Ada hitungannya. Makanya itu ilmu tersendiri dalam ulumul Quran. Ilmu ad-dil ayi namanya. Ilmu di dalam menghitung ayat-ayat. Ilmu dalam menghitung ayat-ayat. Ada berapa jumlah ayat Al-Quran? Iya. Maka itu tergantung riwayatnya dan bagaimana hitungan di dalam riwayat tersebut. Tergantung riwayatnya dan bagaimana hitungan di dalam riwayat tersebut. Iya. Tapi jangan seperti sebagian orang ya yang kasih hitungan-hitungan sembarangan. Katanya Al-Quran itu jumlahnya 6.666 ayat. Dan itu nggak benar ya, nggak ada asal usulnya. Dari hitungannya ahli qiraah. Jadi menghitung ayat-ayat itu tergantung hitungannya ya. Ya, jadi saya beri gambaran ringkas tentang cara menghitung ayat-ayat ini. Ya. Jadi hitungan itu dari hitungan ayat, cara metode menghitungnya atau berapa jumlah hitungannya itu dikenal ada dari berbagai negeri itu dikenal ada 6 hitungan.
ada dua hitungan di Medina. Ada dua hitungan di Medina. Dan ada hitungannya orang-orang Mekah. Ada hitungannya orang-orang Basrah. Ada hitungannya orang-orang Syam. Dan ada hitungannya orang-orang Kufah. Jadi jumlahnya semua ada 6. Medina 2. Kemudian Makkah. Kemudian Basrah. Kemudian Syam. Kemudian Kufah. Jadi semuanya ada 6. Kalau di hitungannya orang-orang Medina, itu diriwayatkan, hitungannya orang Medina ada 2. Hitungan yang terdahulunya itu diriwayatkan oleh Nafi' dari Abu Ja'far dan Syaibah ibn Nassah. Dan di hitungan mereka itu jumlah ayat Al-Quran adalah 6.217 ayat. 6.217 ayat. Kemudian di hitungan penduduk Medina yang kedua, itu dari jalur Ismail bin Ja'far dan Qalun. Dari jalur Ismail bin Ja'far dan Qalun, meriwayatkan dari Ibn Jammaz, dari Abu Ja'far dan Syaibah. Itu mereka menghitung Al-Quran jumlahnya 6.216. Beda satu ayat. 6.216. Baik. Kemudian hitungan yang ketiga, hitungannya penduduk Mekah. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, Abdullah bin Katsir Ad-Dari. Itu meriwayatkan dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab. Dan mereka menghitung 6.219. 6.219. Kemudian hitungan yang keempat, hitungannya orang-orang Basrah. Hitungannya orang-orang Basrah. Iya. Dan itu diriwayatkan oleh Asim Al-Jahdari dan Ayyub ibn al-Mutawakkil dan Ya'qub al-Hadrami. Ya'qub al-Hadrami. Dan jumlah hitungan mereka 6.204. 6.204. Kemudian yang kelima, hitungannya penduduk Syam. Ini dari riwayat Yahya Ad-Damari, dari Ibni Amir, dari Abu Darda. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan itu hitungan ayatnya 6.226. 6.226. Adapun hitungan penduduk Kufa, itu dari riwayat Hamzah Az-Zayyad, dari Hamzah bin Habib Az-Zayyad, dari Ibnu Abi Layla, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali bin Abi Thalib. Dan dari riwayat Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah Ala, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali. Jumlahnya 6.236. 6.236. Iya. Baik, jadi itulah hitungan. Lalu kita di bacaan kita pakai hitungan yang mana? Ya kita ini, bacaan kita hitungan Kufa ya. Hitungannya Kufa. Itu bacaannya Asim, Hamzah bin Habib Az-Zayyad, Al-Kisai, Khalaf Al-Bazzar, dari qiraat Asyara. Itu hitungannya memakai hitungan Kufa, 6.236. 6.236. Iya. Kalau di bacaan Abu Ja'far dan riwayat dari Qalun, riwayat Qalun dari Nafi, itu pakai hitungan Medina yang pertama tadi, yang terdahulu. Iya. Pakai Medina yang terdahulu, jumlahnya 6.217. Iya. Kalau riwayatnya Ibnu Katsir, dia pakai hitungan Mekah. Riwayat Ibnu Katsir, hitungan Mekkahnya itu 6.219. Iya. Kalau riwayat Abu Amr Ibn al-Ala dan riwayat Ya'qub al-Hadrami, itu pakai hitungan Basrah. Iya, hitungan Basrah. Baik. Dia pakai hitungan Basrah atau dia pakai hitungan Madani apabila itu berasal dari riwayat ahli Basrah dari mereka. Adapun riwayatnya Ibnu Amir, dia pakai hitungan Syam. Hitungannya negeri Syam, yaitu jumlahnya 6.226 ayat. Jadi tidak ada cerita ada 6.666 ayat. Ini hitungannya itu, cara menghitungnya itu tauqifi. Jadi metode menghitungnya sama-sama menghitung Al-Fatihah 7. Tapi yang mana yang dihitung? Ini qiraah. Qiraah itu sunnah muttaba'ah, riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan 7, yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin, yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim, yang keempat Maliki Yaumiddin, yang keenam
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Itu yang keenam ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keenam, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang ketujuh. Ada yang menghitung seperti itu, ada yang menghitung enggak? Alhamdulillahirabbil alamin yang pertama, Ar-Rahmanir Rahim. Yang kedua, Maliki Yaumiddin yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang keempat. Ya. Ihdinas siratal mustaqim yang kelima, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di situ, itu yang keenam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu yang ketujuh. Itulah bacaan kita. Itulah di bacaan yang paling kuatnya dari sudut perbandingan antara dua riwayat. Tapi sepanjang riwayatnya syah, itu dua-duanya dibaca. Dua-duanya syah. Jadi seorang boleh dia membaca ketika dia sholat, dia membaca Al-Quran, langsung dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca basmalah, dan boleh dia baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Hanya saja perlu diketahui bahwa masalah menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, apakah dijaharkan atau tidak, itu masalah lain. Masalah menjaharkannya itu masalah lain. Dan itu masuk di dalam pembahasan fikih. Masuk di dalam pembahasan fikih. Iya. Jadi di dalam sudut riwayat itu ada perbedaan ya dari sudut menghitungnya. Dari sudut menghitungnya. Iya. Jadi sekarang saya berikan satu contoh ya dari surah di dalam masalah hitungan. Jadi ayatnya sama, cuman mereka di dalam proses menghitungnya, itulah riwayat-riwayat. Itulah riwayat-riwayat. Iya. Jadi ada yang sekarang kita buka surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini surah ada yang menghitungnya, dia jumlahnya 18 ayat. Ada yang menghitungnya jumlahnya 19. Ada yang menghitungnya jumlahnya 20. Tapi ayatnya sama semuanya. Yang menghitung jadi 18, kalau kita kan di bacaan kita itu hitungannya 19. 19 ayat. Yang menghitungnya 18, ada yang dia gabungkan 2 ayat. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Itu dihitung 1 ayat. 2 ayat menjadi 1. Ya, kalau yang menghitungnya 20, itu dia baca di ayat yang ke-15, dia bagi 2. Kalla la illam yantah lanasfa'an bin nasiyah. Jadi itu menjadi 2 ayat. Itu dibaca Nafi' dan selainnya. Ya. Jadi di dalam penghitungan itu ada kedetailan, ada ilmunya. Ada buku-buku tersendiri ditulis di dalam hal tersebut. Ya, dan ini bagian dari ulumul Quran ya, bagian dari ulum Al-Quran. Dan ini sengaja saya terangkan agar supaya seorang penuntut ilmu itu bisa menjawab syubhat-syubhat. Kadang datang orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Ragu. Katanya kalian berbeda dalam menghitung ayatnya. Berarti ada ayat yang kurang. Ya. Maka ini sudah diketahui sudut kejahilannya dari mana. Ya, tidak ada ayatnya yang berkurang. Hanya saja dalam metode menghitungnya. Ya, di dalam menyatukan, di dalam memisahkan, memulainya dari mana, itu ada kaitannya dengan hitungan. Ya, disitulah mereka berbeda. Ya, dan perbedaan itu terkait dengan riwayat. Semuanya riwayat-riwayat yang bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu sempurna penjagaannya dari segala penjuru, dari segala hal. Itu bukti kebenaran firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, yang menurunkan Ad-Dzikr, dan sungguhnya kami yang akan menjaganya. Baik, dan hadits ini dari hadits-hadits yang menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah. Kemudian hadits yang kedua, sanadnya yang pertama dikatakan di sini, haddatsana Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah bin Ja'far. Iya. Abul Hasan Ibnul Madini Al-Basri As-Sa'di. Beliau digelari Hayyatul Wadi. Digelari Hayyatul Wadi. Ya, Abul Hasan Ali bin Al-Madini ini tidak ada yang tidak mengenal ya. Dari orang-orang yang membaca ilmu hadits itu pasti kenal Ali bin Al-Madini. Salah seorang imam besar
Sampai Al-Bukhari rahimahullah berkata, saya tidak pernah menganggap diri saya kecil di depan siapapun, kecuali di depan Ali bin Al-Madini. Dia temukan Ali bin Al-Madini itu lautan dalam ilmu. Ya, rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, haddathana Yahya bin Sa'id. Ceritakan kepada aku Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ini juga dari ahli hadith yang terkenal. Digelari Amirul Mu'minin fil hadith. Qala haddathana Syu'bah. Ini Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri juga digelari Amirul Mu'minin fil hadith. Qala haddathani Khubayb ibnu Abdurrahman. Khubayb bin Abdurrahman Al-Ansari Al-Khazraji. Ya, beliau dari penduduk Medina, dari kabilah Al-Ansar, dari Bani Khazraj. Radhiyallahu rahimahullahu taala. Ya, kata beliau an Hafs ibnu Asim. Dari Hafs ibnu Asim. Ini dari garis keturunan Umar ibn Al-Khattab ya. Hafs ibnu Asim ibnu Umar ibn Al-Khattab, Al-Qurashi Al-Adawi. Al-Qurashi Al-Adawi. Ya. Baik. An Abu Sa'id ibn Mu'allah. Ini sahabat yang mulia yang sudah kita terangkan. Kemudian hadits yang kedua. ثم قال رحمه الله حدثني محمد ابن المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد المعبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ فأمر له ب30 شاة وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم وقال أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا. Baik. Ini hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dari seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Malik itu ada 3 orang. Yang pertama Sa'ad bin Malik bin Sinan, Abu Sa'id Al-Khudri ini. Yang kedua Sa'ad bin Malik yang populer dengan sebutan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang ketiga Sa'ad bin Malik, ayah dari Sahal bin Sa'ad, sahabat. Ada sahabat muda namanya Sahal bin Sa'ad bin Malik. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Sa'ad bin Malik As-Sa'idi. Sa'ad bin Malik As-Sa'idi. Jadi itu 3 orang saja yang bernama Sa'ad bin Malik. Dikatakan Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Sa'id Al-Khudri ini sudah kita terangkan ya, beliau adalah salah seorang dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Ya, kata Suyuti wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Ya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri itu di tingkatan yang ke-5, di urutan yang ke-5 dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir, lalu yang terakhir istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah ummul mukminin. Baik. Kata Abu Sa'id, qala kunna fi masirin lana fanazalna. Kami dalam sebuah perjalanan, kemudian kami turun. Faja'at jariyatun. Maka datang seorang budak perempuan. Iya. Ini ada kisahnya ya. Ada kisahnya. Jadi kaum ini sebelumnya didatangi oleh para sahabat ini, minta untuk dijamu. Karena di kalangan orang Arab itu biasa ya, kalau misalnya kita rombongan perjalanan, sehingga di satu kampung, kita datangi toko di kampung itu, minta untuk dijamu.
Ya, nanti kalau mereka datang ke kampung kita, kita juga menjamu mereka. Ya. Tapi ternyata mereka ini tidak mau menjamu. Tidak mau menjamu. Maka inilah yang dicerita ketika mereka singgah. Setelah itu mereka didatangi budak perempuan. Faqalat inna sayyidal hayy salim. Iya. Sungguhnya kepala kampung ini salim. Sedang disengat kalajengking. Nah, itu kata salim itu dari pembahasan yang baik ya di kalangan orang Arab. Salim itu kan tersengat kalajengking, artinya dia sedang sakit. Kenapa saya katakan salim? Salim itu artinya orang yang selamat. Orang yang selamat itu artinya salim. Kenapa dikatakan dia selamat padahal sedang sakit? Nah, itu mimbabut tafaul namanya, mimbab at-tafaul. Jadi dari harapan dia sembuh disebut dia salim. Ya, dia akan sembuh, akan selamat. Insyaallah taala, begitu maknanya. Ya, dan itu dari keindahan berbahasa. Dari keindahan berbahasa. Karena itu dibiasakan diri ya seorang itu ketika berucap, berkata-kata, dia berkata-kata yang baik. Walaupun itu adalah sakit, kesedihan misalnya, tapi dia berucap yang baik, dia tafaul, berharap hal yang baik dari Allah. Maka budak ini berkata bahwa tokoh desa atau kepala desa itu sedang tersengat kalajengking. Wa inna nafarana ghaibun. Dan orang-orang kami sedang tidak ada. Ya, orang-orang kami sedang tidak ada. Iya, maksudnya para lelakinya di situ sedang pergi, sedang tidak ada. Fahal minkum rakim? Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Kata beliau, faqama ma'aha rajulun ma kunna na'bunuhu biruqyah. Bisa dibaca na'bunuhu dan bisa dibaca na'biduhu. Dua harakat. Iya. Kami tidak menyangka dia ini bisa meruqyah. Faraqahu fabara. Ternyata dia pergi meruqyahnya dan sembuh. Famara lahu bi 30 syatan wasaqana labanan. Maka kepala desanya perintah supaya dia diberi 30 ekor kambing. Kami diberi 30 ekor kambing dan kami diberi minum dengan susu. Falamma raja, begitu orang ini kembali dari meruqyah, qulnalah, kami tanya kepadanya, akunta tuhsinu ruqyatan aw kunta tarki? Apakah kamu memang bisa meruqyah? Apakah kamu dulu pernah meruqyah? Qala la, dia berkata tidak. Ma raqaitu illa bi ummil kitab. Saya tidak meruqyahnya kecuali membaca surah Al-Fatihah saja. Ummul kitab salah satu dari nama Al-Fatihah. Al-Fatihah itu banyak namanya. Dikatakan nama Ummul kitab, dikatakan namanya Al-Fatihah, dan disebut juga dengan nama Ar-Ruqyah. Nah, ini ucapan Nabi, wa ma yudrika anha ruqyah. Ya. Disebut dengan nama Ar-Ruqyah, disebut dengan nama As-Sab'ul Mathani, disebut dengan nama Al-Qur'anul Azim. Disebut dengan nama Al-Qur'anul Azim. Dan ada berbagai penamaan ya. Ada sebagiannya yang menghubungkannya dengan riwayat, dan ada penamaan yang berjalan di tengah para ulama. Baik. Qulna la tuhdithu syai'an. Ya, maka kami berkata jangan bikin sesuatu apapun. Hatta na'tiya aw nas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kita mendatangi atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadimna al-Madinata dzakarna lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, maka begitu kami tiba di Madinah, kami sebutkan kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, "Wa ma kana yudrihi annaha ruqyah." Tidakkah dia tahu bahwa memang Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Iksimu wadribu li bisaham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi pembagiannya itu kambingnya dan beri juga bagian untuk saya. Beri juga bagian untuk saya. Terdapat bahwa ruqyah itu kalau seorang tidak minta lalu diberi hadiah atau diberi pemberian dari ruqyahnya, maka itu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah itu orang yang meruqyah sudah menentukan tarif. Seperti yang terjadi masa sekarang ini. Bikin klinik-klinik ruqyah. Ya, dan sekarang ini karena masa orang main media, bikin konten-konten seputar ruqyah. Ya, sampai subhanallah kadang ngeri ya sebagian orang. Dia pasang ayat-ayat di kontennya, siapa yang berani mendengarkan ayat-ayat ini?
Itu kelancangan ya terhadap Al-Quran. Al-Quran itu tidak dibahasakan seperti itu. Membuat orang takut mendengar Al-Quran karena takut ada jin di dalam dirinya. Ini karena terlalu banyak bermain di seputar api. Akhirnya jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran dia tidak menyadari. Ya nasallallahu alaihi. Al-Quran itu ditinggikan derajatnya. Tidak boleh dibahasakan dengan bahasa yang seperti itu. Dibuat manusia itu senang untuk mendengarkannya. Cinta untuk memperhatikannya. Baik. Klinik-klinik ruqyah ini dari perkara bidah yang terjadi di masa sekarang. Dari masa dahulu itu ada orang-orang sakit di ruqyah. Tapi tidak ada yang bikin klinik-klinik ruqyah. Atau pekerjaannya secara khusus tukang ruqyah. Dikenal sebagai tukang ruqyah mengambil tarif dari hal tersebut. Itu tidak ada ya dari masa dahulu. Tapi kalau ada yang diberi, maka pemberian itu boleh untuk diambil. Ya tidak ada masalah. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, di sanad haditsnya ini Al-Bukhari rahimahullah berkata, haddatsani Muhammad ibn al-Muthanna. Muhammad bin Muthanna Abu Musa Al-Anazi Al-Basri Al-Mulaqab Biz-Zamin. Kata beliau, haddatsana Wahab. Kita sudah terangkan bahwa Wahab adalah Wahab bin Jarir bin Hazim Al-Basri. Wahab bin Jarir bin Hazim. Iya. Qala haddatsana Hisham. Hisham sudah kita terangkan juga, namanya Hisham bin Hassan. Hisham bin Hassan Al-Asdi, Abu Abdullah Al-Basri. Ya, kalau di sanad Basra itu ada Hisham seperti ini, meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, itu Hisham bin Hassan. Iya. Kalau di sanad Kufi ada Hisham, tadi sebagian guru, seperti kalau dia meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, meriwayatkan dari Qatada, itu Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustuwai. Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustuwai. Iya. Jadi sebagian rawi itu di dalam buku-buku hadits hanya disebut namanya saja, tidak disebut bin fulan bin fulan. Karena kalau disebut Hisham di situ sudah diketahui oleh ahli hadits siapa orangnya. An Muhammadin, dari Muhammad, yaitu Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin Abu Bakar Al-Basri. Ya, beliau Al-Ansari dari sudut Maula, tapi asal negerinya adalah Al-Basri, dari Basra. Beliau ulama Basra. Muhammad bin Sirin semuanya orang kenal ya, dari imam besar rahimahullah. Beliau di sini meriwayatkan dari saudaranya Ma'bad bin Sirin. An Ma'badin, yaitu Ma'bad bin Sirin. Ini saudara dari Muhammad bin Sirin. Dan Ma'bad ini lebih tua daripada Muhammad bin Sirin. Dari anak-anak Sirin yang meriwayatkan hadits itu semuanya ada 6 orang. Ada Muhammad bin Sirin, ini yang paling populer. Kemudian Ma'bad bin Sirin, ada Anas bin Sirin, ada Yahya bin Sirin. Ini 4 orang laki-laki dan 2 orang saudara perempuan, Hafsah bintu Sirin dan Karimah bintu Sirin. Karimah bintu Sirin. Iya. Kemudian dikatakan an Abi Sa'id Al-Khudri. Ini sudah kita terangkan, Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kemudian di akhir hadits kata Al-Bukhari, wa qala Abu Ma'mar, dan berkata Abu Ma'mar. Abu Ma'mar nama beliau Abdullah bin Amr dari Basrah juga. Abdullah bin Amr dari Basrah. Qala haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana Abdul Warith. Beliau Abdul Warith bin Sa'id At-Tannuri Al-Basri, dari Basrah juga. Dia punya anak namanya Abdul Samad. Dan Abdul Samad punya anak lagi namanya juga Abdul Warith. Cucu meriwayatkan dari ayah, meriwayatkan dari kakeknya.
meriwayatkan dari kakeknya, dan itu ada di dalam riwayat An-Nasai dan selainnya. Kemudian dikatakan haddatsana Hisham, ini sudah berlalu, Hisham bin Hassan. Baik. Qala haddatsana Muhammad bin Sirin, qala haddatsani Ma'bad bin Sirin. Ini pengulangan sanad ya dari Al-Bukhari. Dan kaidah di dalam membaca sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari kalau mengulangi sanad itu berarti ada tambahan faidah di dalam sanadnya atau di dalam matanya. Dan di sini dalam sanadnya kelihatan ya tambahan faidahnya, penegasan riwayat haddatsana. Pada beberapa tempat yang pakai kata an, bahwa rawinya itu menyatakan mendengar langsung dari gurunya. Iya.